sekali umat beriman yang sangat kami kasihi, dalam lindungan dan tuntunan kasih setia Tuhan untuk saudara dan saya, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat dan seringkali disebut juga sebagai Minggu Letani, Minggu Sukacita. Kita bersukacita karena kita dalam perjalanan untuk menuju Paskah abadi. Dan warna sukacita yang ditampilkan oleh gereja melalui perayaan Ekaristi Kudus ini dinyatakan lewat warna kasua yang dipakai, warna merah, warna merah atau merah muda atau pink, yang melambangkan pengharapan kita akan kebangkitan Kristus yang mulia. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita bawa setiap pergumulan pribadi kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Kita satukan dalam perayaan Ekaristi Kudus, perayaan yang mendatangkan sukacita dan keselamatan bagi kita sekalian, seraya memohonkan pengampunan atas dosa, kesalahan dan kerapuhan kita. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan telah menghantar kita ke hidup yang kekal. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami keluar dari kegelapan untuk hidup dalam terang. Semoga terang sabdamu menerobos kebutaan hati kami, sehingga kami selalu berlaku sebagai anak terang yang menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, dan bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Silakan kita mendengarkan berkat iman. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia
yang mau diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhkannya lah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tandunya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebut apa saja yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid yang bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang membuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia.
Selama masih siang kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Akan datang malam ketika tak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah cahaya dunia. Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu dapat melihat?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelikan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab dia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka kepada orang yang tadinya buta, "Dan engkau, karena ia telah melelehkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya dia buta dan baru sekarang dapat melihat. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu, dia anak kami dan dilahirkan buta. Tetapi bagaimana sekarang dia dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelihara matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, sebab ia sudah dewasa. Dan ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Dia telah dewasa, tanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil orang yang tadinya buta itu untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang dia lakukan padamu? Bagaimana dia membelehkan matamu?" Jawabnya kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil menghina, orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Engkau saja murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa."
Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana dia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang, padahal dia telah menyelidikan mata. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang menyelidikan mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya siapa saja yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara dan saudari, umat beriman yang sangat kami kasih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengenal hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Dan realitas hidup sehari-hari juga menunjuk bahwa hukum sebab akibat menjadi cara bagi orang untuk menaikkan perbuatan yang dilakukan dengan hasilnya. Apa yang terjadi itu akibat dari perbuatannya, dan konsekuensi logis dari hukum sebab akibat yang seringkali kita sebut sebagai istilah tabur Tuhan memang terjadi dan seringkali dialami oleh banyak orang. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pada minggu keempat masa Prapaskah, gereja mengajak kita sekalian untuk membangun sebuah sikap dan perilaku yang diwarnai dengan semangat sukacita, semangat pengharapan,
kita berharap, beriman bahwa kuasa Tuhan senantiasa terjadi dan dialami oleh setiap orang, termasuk saudara dan saya dalam hidup ini. Maka kabar gembira hari ini menarik, dan kita boleh bertanya, menariknya di mana? Kabar gembira ini menarik karena Yesus dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang buta sejak lahir, dan para murid bertanya-tanya, kenapa sampai dia buta? Dan dia buta sejak lahir. Ini dosa siapa? Apakah dosa dia sendiri atau dosa orang tuanya? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, berhadapan dengan orang yang buta, para murid malah ribut mempersoalkan ini salah siapa, ini dosa siapa. Padahal para murid sendiri tidak sadar bahwa justru mereka mengalami kebutaan hati karena hanya berorientasi mencari kesalahan atas kebutaan yang dialami oleh orang itu. Tapi Yesus mengatakan apa Bapak Ibu? Bukan dia, juga bukan orang tuanya, tetapi Tuhan pakai situasi peristiwa ini untuk menyatakan kuasa-Nya, bahwa Allah senantiasa hadir dan ada dalam seluruh langkah perjalanan hidup kita. Apapun situasi hidup yang seringkali terjadi, tapi satu hal pasti, dan saya berharap ini menjadi pegangan kita sekalian, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan manusia hidup dalam kebinasaan dan dosa. Dan Tuhan menunjuk, inilah kuasa Allah yang bekerja dan berkarya. Dia merubah cabut dengan lumpur, dia menyeka mata orang itu dan menyuruhnya pergi ke kolam singa. Di sana dia memperoleh pembebasan, dia memperoleh kesembuhan, dia mampu melihat kuasa Allah atas peristiwa itu. Lain halnya dengan orang-orang Farisi dan mereka dengan orang yang baru saja mengalami kesembuhan oleh yang disebutkan oleh Yesus. Mereka bertanya, ini kan orang ini dulu pengemis, orang ini kan dulu hanya buta sejak lahir. Siapa yang membuat dia begini? Orang Farisi dan ahli Taurat, para murid, mereka buta hati untuk mampu melihat kuasa Allah yang bekerja dalam diri Kristus sendiri yang ada. Saudara dan saudara penerima yang terkasih, harusnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat serta masyarakat yang menyaksikan peristiwa penyembuhan orang buta itu bersyukur, berterima kasih, bangga bahwa orang ini bisa terlepas dari beban yang mengikat dia selama ini. Tapi justru sebaliknya, dan itu juga yang seringkali terjadi dalam hidup harian kita. Kadang-kala kita seringkali tidak mau orang lain yang sukses. Kadang-kala kita berusaha bagaimana supaya dia tambah hancur. Bukan kita mendukung dia, memberikan support kepada dia. Bukan kita mau tarik dia dari lubang kehancuran, tetapi malah kita injak supaya dia tambah hancur. Itulah yang seringkali terjadi, dan itu memang kenyataan yang kita alami dalam kehidupan ini. Juga seperti yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan agama. Bahkan mungkin juga kita seperti para murid bertanya, jangan sampai orang tuanya. Dan apakah itu dosa orang tuanya sampai mengakibatkan orang ini hidup seperti ini? Kalau yang begini masih masuk akal. Tetapi kadang-kala kita malah memberikan vonis dan cap kepada
orang lain yang sukses. Itu terjadi bukan hanya di zaman Yesus, di zaman para rasul, tapi juga di zaman kini dan di sini. Dalam hidup kita sehari-hari, kita seringkali buta. Bukan buta mata, buta. Saudara dan saudari yang terkasih, dan Yesus secara tegas dalam bacaan kitab suci hari ini menunjuk bahwa kebutaan hati itu lebih sulit disembuhkan daripada kebutaan mata. Yesus bilang kebutaan hati itu begitu susah, begitu sulit disembuhkan. Dan saudara-saudari yang terkasih, kebutaan hati itu bisa terjadi untuk siapa saja. Entah itu pastor, entah itu suster yang tiap hari pakai baju putih, entah itu umat, entah itu suami, siapa saja. Yesus bilang bahwa kebutaan hati itu lebih sulit disembuhkan. Dan Yesus juga bilang kebutaan hati itu terjadi pada setiap orang. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita bisa melihat, tetapi tidak sungguh memahami orang lain. Disitulah kita buta. Kadang kita bisa mendengar, tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Itulah kebutaan. Kadang kita bisa berdoa, tetapi tidak membuka hati untuk menemukan karya Tuhan. Dan disitulah kita buta. Saudara dan saudara yang terkasih, kalau kita ikut dan kita baca kisah ini Yohanes pada minggu keempat masa Prapaskah, secara khusus kalau kita ikuti ayat ke-39 sampai 41, Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk membuat mereka yang tidak melihat menjadi melihat, dan mereka yang melihat menjadi buta. Saudara-saudari terkasih, para ahli Taurat mendengar kata-kata Yesus dan mereka tersinggung. Dan itu juga seperti yang seringkali terjadi. Kadang-kadang kita tidak melihat maksud baik dari orang lain. Dan ketika itu terjadi, kita mulai buat reaksi. Dan itu terjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat menyadari bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu ditujukan kepada mereka. Mereka merasa kami sudah melihat, padahal justru mereka buta hati terhadap kebaikan Tuhan. Mereka buta hati terhadap karya Allah. Mereka buta hati terhadap kehidupan orang-orang lain. Saudara-saudari terkasih, ini masa Prapaskah, masa untuk kita menata kembali hidup kita. Masa di mana kita diajak untuk bukan hanya melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, Bapak Ibu, apakah ada bagian hidup kita yang masih buta? Apakah ada bagian hidup kita yang masih buta? Mungkinkah kita buta terhadap penderitaan orang-orang yang ada di sini? Melihat tapi pura-pura tidak melihat. Orang berteriak tapi pura-pura tidak mendengar. Dan itulah buta hati. Kadang-kala Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita buta terhadap kesalahan diri kita sendiri, tetapi sangat tajam melihat kesalahan orang lain.
disitulah kita buta. Kita buta terhadap diri, kekurangan diri dan keraguan diri, dan lebih tajam melihat kekurangan orang lain, melihat kesalahan orang lain. Sepertinya kita tidak pernah salah dalam hidup. Hari ini Yesus bertanya, bagian hidup mana dari diri kita yang buta? Mungkin saja kita buta terhadap kasih Tuhan yang sebenarnya selalu bekerja dalam hidup. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan. Kadang-kadang kita lupa kesehatan, nafas kehidupan, situasi suasana keluarga, suami istri, anak-anak. Orang lupa, oh itulah berkat dari Tuhan. Dia tidak mensyukuri pekerjaan yang dia kerjakan di sana sekarang, tidak disyukuri. Ya karena dia buta. Dan apa yang dia buat? Hanya mengeluh, mempersalahkan, mempersalahkan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Memang kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat Efesus, bacaan kedua hari ini, dulu kita hidup dalam kegelapan, tetapi berkat kasih karunia dan belas kasih Allah, kita memperoleh kesembuhan dan hidup dalam terang. Dan Yesus secara tegas mengatakan kepada saudara dan saya hari ini bahwa belas kasih Allah mampu menerobos hukum dan aturan demi kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Itulah yang dibuat oleh Yesus, saudara. Maka hari ini pada minggu keempat masa Prapaskah, minggu Lekare, minggu sukacita, kita patut bersukacita dan bergembira. Dan Tuhan mengajak saudara dan saya, semangat yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita ialah ada selalu pengharapan. Karena itu kita jangan putus asa, saudara, ketika kita dijauhkan, ketika kita kehilangan, jangan putus asa. Ketika kita merasa gagal, tidak usah kecewa dan putus asa. Ketika kita merasa, aduh, semua jalan hidup susah, tidak usah takut, karena ada pengharapan. Tetapi syaratnya Bapak Ibu, hendaklah kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, dan hidup dalam kebaikan. Itulah terang yang Tuhan minta untuk saya dan saudara hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri dan menghadap percaya. Aku percaya akan Allah. Bersama dalam doa umat beriman yang terkasih, dengan kuasanya Tuhan telah berkenan membuka mata orang buta. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepadanya dengan penuh iman dan harapan. Bagi para pemimpin umat beriman, semoga para pemimpin umat selalu menjadi cahaya yang selalu siap menerangi hati yang diliputi kegelapan. Marilah kita mohon bagi keluarga-keluarga Kristiani. Semoga keluarga-keluarga Kristiani menjadi tempat pengampunan di mana orang saling menerima seperti adanya dan selalu memancarkan cahaya Kristus di tengah-tengah keluarga. Marilah kita mohon bagi
Ternate. Semoga Allah Bapa memberkati kita semua umat di Paroki Santo Willibrordus Ternate ini agar keluar dari kegelapan dan hidup dalam terang menurut kebaikan, keadilan, dan kebenaran Allah dalam Kristus, Sang Cahaya Sejati. Marilah kita mohon. Bagi para donatur, semoga Allah Bapa senantiasa mencurahkan berkat bagi para donatur yang berada di paroki ini maupun di mana saja berada, agar dengan hati tulus mereka dapat membantu sesama yang membutuhkan, dan semoga kebaikan hati mereka adalah ajakan bagi kami untuk menjadi berkat bagi sesama lewat karya-karya. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Kristus sebagai Sang Cahaya Sejati menerangi kita semua yang hadir di sini dan membebaskan kita dari kebutaan hati, sehingga kami lebih mampu melihat kebaikan dan peduli terhadap lingkungan. Marilah kita mohon. Kita tunduk kepala dan kita berdoa secara pribadi untuk kepentingan keluarga kita masing-masing, untuk anak-anak, untuk usaha pekerjaan, untuk rencana hidup maupun kekuatan bagi kita yang mengalami pergumulan dalam hidup. Marilah kita mohon. Silakan duduk. Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita berdoa dan bersyukur bersama dengan seorang ibu, bersyukur atas terkabulnya doa-doa, pergumulan-pergumulan dan novena yang dilakukan di sepanjang beberapa waktu yang lalu. Semoga keluarga ini selalu bergantung Tuhan. Tuhan membuka jalan berkat dan rezeki dalam kehidupan mereka, istimewa usaha pekerjaan untuk anak-anak dan cucu-cucu. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa dan bersyukur kepada Tuhan bersama dengan seorang ibu untuk anak cucu terkasih Gisela Angelika dan hari merayakan ulang tahun. Semoga Tuhan memberkati anak ini, menjaga dan melindunginya, membuka hati agar terang Kristus menyinarinya, sehingga ia senantiasa memperoleh berkat dan mampu melihat masa depan melalui kehadiran orang tua semua orang yang ada di sekitarnya. Marilah kita mohon. Juga berdoa untuk Ibu Makmola yang besok nanti tanggal 18 merayakan ulang tahun. Semoga Tuhan memberkati, melindunginya, dan semoga dia menjadi ibu yang baik bagi suami dan anak-anak dan keluarga. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa dan bersyukur bersama dengan saudari Oli yang hari ini ada di sini. Bersyukur atas penurunan berkat rahmat kehidupan yang Tuhan limpahkan kebenaran atasnya. Semoga ia selalu berkekuatan kesehatan dan Tuhan memberi dia berbagai berkat bagi orang lain. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa dan memohon berkat dan campur tangan Tuhan untuk keluarga bersama dengan cucu anak-anak, usaha pekerjaan. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan menuntun keluarga ini untuk mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bersatu bersama dengan keluarga Bapak Efrin dan Usana, bersyukur atas penyelenggaraan rahmat dan berkat serta perlindungan Tuhan bagi keluarga,
serta mensyukuri segala berkat-berkat yang Tuhan lapangkan bagi keluarga, dan semoga damai, kebahagiaan, sukacita senantiasa dialami oleh keluarga, dan kesuksesan bagi anak-anak dalam masa depan, serta rezeki dalam setiap usaha dan pekerjaan. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bersama dengan Bapak Henry Mulyanda untuk anak-anak yang mesti Inggris, dan juga berdoa mohon rahmat, berkat dan campur tangan Tuhan untuk pekerjaan khususnya pabrik yang dikelola sekarang. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bersama dengan seorang ibu, berdoa secara khusus untuk anak-anak, usaha pekerjaan. Semoga Tuhan senantiasa menjauhkannya dan anak-anaknya dari segala gangguan, segala tekanan, agar mereka selalu beroleh damai, sejahtera, kebahagiaan dan sukacita. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa untuk donatur yang ada di paroki ini, senantiasa hadir, terlibat, mendukung setiap kali ada pastoral paroki. Semoga segala pengorbanan mereka, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan kehadiran selalu mendapat imbalan berkat limpah dari Tuhan. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bersama dengan satu keluarga, bersyukur atas berkat Tuhan yang diterima, dan mohon berkat untuk anak-anak, usaha dan seluruh perjalanan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kita juga ingat dan kita berdoa bersama dengan Bapak Marius dan keluarga, serta Bapak Bung dan keluarga, atas perjalanan hidup mereka masing-masing. Semoga damai, kebahagiaan, sukacita senantiasa Tuhan curahkan turun atas kehidupan kedua keluarga ini. Istimewa kita dan perlindungan Tuhan bagi Bapak Marius dan Bapak Bung dalam tugas pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kita juga ingat dan kita berdoa dalam misa kudus ini untuk Ibu Seri luar Canda, Paus Cuanda, untuk anak-anak, usaha pekerjaan, semoga selalu berkati Tuhan. Istimewa dalam kepemimpinannya di provinsi ini, apapun tantangan, kesulitan dan hambatan dapat dilewati dan dilalui, serta Tuhan bagi dia menjadi saluran berkat untuk masyarakat Maluku Utara. Marilah kita mohon. Kita doa untuk Laos yang sudah kami menghadap kepada Tuhan. Juga kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita, para donatur, paroki yang sudah dipanggil menghadap kepada Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa mereka dan sinar surgawi mereka dalam bersama Tuhan kudus di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, inilah doa dan permohonan syukur yang disampaikan kehadiran Tuhan, percaya dan yakin Engkau adalah Bapa kami dan mengetahui apa yang menjadi keinginan dan harapan serta perjuangan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang menjadi halangan dan rintangan untuk setiap berkat, rahmat dan rezeki. Dan bukalah hati kami pada karya penebus-Mu, dan semoga dengan bantuan dan pertolongan kami senantiasa hidup dalam kesatuan yang tinggal dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Biar yang sedih persiapan. Amin.
lihat permohonan yang izin bisa kurus ini. Terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, sebagai tanda syukur atas terang sejahtera yang Kau pancarkan, kami mengantar roti dan anggur serta buah-buah rahmat-Mu dalam hidup pribadi, keluarga, hukum dan paroki kami. Sudilah Bapa memuduskannya agar layak disatukan dengan korban Kristus sangat terkenal di hati-Mu, dan enyahkanlah kebutaan hati kami sehingga kami selalu hidup sebagai anak-anak terang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siap masuk ke gereja yang ketiga. Tuhan bersamamu. Marilah mengharapkan hati kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melamakan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankan
ciptaanmu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau takkan henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, pecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Amen.
kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja dan nyatakanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, bersama satu Librodus pelindung gereja paroki, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiaran di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Monsinyur Putra, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudara, kaum keluarga, sahabat kenalan para donatur, umat paroki ini yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap disanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, wakil kepala Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, bebaskanlah kami semua dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Doa damai Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai.
Tuhan pribadi yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa kita. Bahagialah kita sekalian dan diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Semoga Tuhan Kristus menghapus.
Ingatlah ya Bunda Hati Kudus Yesus. Marilah berdoa. Allah Gembala yang sejati, kami bersyukur atas Yesus Kristus terang sejati, pemandu hidup kami. Semoga karena bimbingannya, para calon baptis terbebas dari kebutaan hati, dan kami semua semakin mampu menanggalkan perbuatan kegelapan yang hampa, sehingga sesudah persiaran di dunia ini kami boleh berbahagia dalam terang abadi di surga bersama Kristus. Kami mohon berkat-Mu untuk kami sekalian di akhir perayaan Ekaristi Kudus ini. Putuslah kami semua agar menjadi pembawa dan sumber terang melalui hidup kami kepada keluarga kami, kepada anak-anak, kepada pegawai, karyawan, dan kepada masyarakat yang kami jumpai. Semoga segala niat permohonan syukur yang kami bawa dalam perayaan syukur Ekaristi Kudus ini datangkan berkat bagi hidup kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Semoga hanya karena kasih setia-Mu ya Tuhan, kami layak ada di hadirat-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari Minggu keempat masa Prapaskah, Minggu Lentaren. Semoga kita benar-benar bersukacita karena diberi kesempatan untuk menerima anugerah rahmat ilahi melalui perayaan Ekaristi Kudus, sumber kehidupan sejati dalam hidup kita. Sampaikan terima kasih kepada para petugas untuk pagi ini, keluarga besar berdua, membaca pemazmur, doa umat, para misdinar, dan umat sekalian. Di kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, hari Kamis tanggal 11 Maret, Hari Raya Santo Yosef. Perayaan Ekaristi Kudus di gereja setengah 7 malam. Masih tinggal di rumah. Kalau kau pegang besok dia pakai. Kalau dia jatuh ya nanti dia bangun sendiri. Jadi jangan memaksa dia. Tenang kok. Istighfar. Yesus bilang jangan biarkan anak-anak itu, jangan menghalang-halangi anak-anak itu datang kepada. Katakan Tuhan Yesus. Ya, oke lanjut. Saya bilang apa? Apa? Oh ya, tanggal 19 Maret, Hari Raya Santo Yosef. Kita misa di gereja jam 6:30 malam.
Dan petugas liturgi saya serahkan kepada Ibu WK. Jadi Ibu WK punya tugas tanggung jawab untuk misa Hari Raya Santo Yosef. Menjelang perayaan Hari Raya Santo Yosef, seharusnya kita buat novena Santo Yosef. Tapi saudara mereka sudah baik, lalu saja, dan kita umat 3 hari menjelang Hari Raya Santo Yosef, Senin, Selasa, Rabu, kita buat devosi kepada Santo Yosef. Dan besok hari Senin setengah 7 dan kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Senin, Selasa, Rabu, dan puncak itu hari Kamis. Suster mereka bisa pagi, nah sesuai dengan agenda tahunan. Mereka bisa pagi, kita umat bisa malam sekali. Tapi kita devosinya Santo Yosef mulai besok, Senin, Selasa, Rabu, dan hari Kamis bisa Hari Raya Santo Yosef. Ibu WK punya tanggung jawab. Ada ketua WK apa? Baik, terima kasih. Yang kedua, setiap hari Jumat, Sabtu ada pelayanan sakramen pertobatan. Hari-hari lain juga boleh, tapi jangan pagi, sore, karena pagi kita semua di sekolah. Tapi hari Selasa kita sudah jadi boleh. Ulang untuk pada tobat, pelaksanaan sakramen pengakuan dosa itu mulai jam 5 sore sampai jam 6 sore, 17 sampai 18. Yang berikut ini penting, mohon perhatian. Untuk data setiap umat yang sudah diisi segera dikembalikan untuk baik pengurus rukun dan dikumpulkan lalu dibawa ke sekretariat rukun. Saya kasih batas waktu sampai Hari Raya Paskah. Itu sudah tutup. Karena sudah 2 tahun saya umumkan. Umat dari stasi-stasi semua sudah. Tinggal kita yang di pusat barat itu belum. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi saya harap kita serius ini, karena mulai sesudah Paskah itu tidak ada data lagi di sini, semua sudah diatur dan semuanya online. Kemudian tanggal 26, 27 ada refleksi untuk para pastor se-Maluku Utara dengan Bapak Uskup di paroki ini. Kemudian 28 pagi itu misa untuk pemberkatan minyak suci, krisma, minyak orang sakit, minyak ketumen, ini berkati pada tanggal 28. Tugas dan penanggung jawab misa tanggal 28 misa dan Bapak Uskup dari para pastor, para suster, DDC, dan tanggal 29 Maret hanya 1 kali misa. 29 Maret hanya 1 kali misa. Misa jam 8:30. Jam 8. Lanjutkan, kemudian kita berarah masuk di pasar 45. Maksudnya lewat jalan Revolusi. Dan hari itu dipimpin oleh Bapak Uskup. Bisa dipimpin oleh Bapak Uskup. Sesudah misa itu ada kegiatan Uskup dengan anak-anak sikap. Sesudah misa dan OMK. Jadi nanti dari stasi-stasi anak-anak semua datang, ya, inform ya.
tua-tua itu tidak usah capek. Urusan anak-anak muda dan bagus. Lalu hari raya Paskah tahun ini, nanti jangan ada tempel di depan. Tanggal 5 April itu Paskah, ya. Kita bisa pagi. Kemudian sore hari, tanggal 5 itu kita acara perayaan Paskah umat. Paskah itu acara itu dikoordinir oleh OMK, dan hari itu kita malamnya kita makan bersama. Masing-masing rukun keluarga sudah tahu apa yang harus siap, apa yang harus dilakukan. Susu juga mau makan, ya semua kecuali pastor. Susu kita semua makan bersama. Raya Paskah kebangkitan dan raya Paskah bersama. Itu saja beberapa penyampaian, dan sekali lagi jangan lupa tanggung jawab kita untuk aksi kuasa pembangunan. Dan ya, saya terima kasih untuk sekarang Kesra baik 1, 2 sudah lancar. Kesra makin lancar, tamu semakin meningkat. Jadi ya begitu banyak ini karena banyak rekan yang tamu juga banyak. Jadi yang penting kita semua siap walafiat. Ingat besok hari Senin 6:30 Bosok Santo Yosef dilanjutkan dengan misa, dan tanggal 19 itu misa hari raya Santo Yosef jam 1:30. Selamat berhari Minggu. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri misa hari ini. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati, menjaga dan menguduskan saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada
Ayah,